Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke videonya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Lulu Cahendari, NIM 4301190250. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan yang telah saya buat. Tugas ini saya buat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewirausahaan kelas 5E. Nah, bisnis plan yang saya buat ini yaitu dengan judul Resep Mama. Resep Mama menyediakan dua menu, yaitu ada mango sticky rice dan yang kedua adalah ceker buah. Kita masuk ke menu yang pertama, yaitu ada mango sticky rice. Nah, karena masih banyak teman-teman yang belum tahu apa itu mango sticky rice, maka saya akan memberikan sedikit penjelasannya. Jadi, apa sih mango sticky rice itu? Mango sticky rice atau yang sering orang-orang sebut dengan ketan mangga, ini adalah suatu dessert atau makanan penutup yang berasal dari negara Thailand. Ketan mangga ini terbuat dari beras ketan, mangga, dan juga santan. Lalu, next, bagaimana sih cara membuat mango sticky rice ini? Pertama-tama kita siapkan mangga yang sudah matang dan yang sudah dikupas lalu dipotong. Yang kedua, beras ketan dimasak dengan menggunakan santan yang diberi sedikit garam agar rasanya lebih gurih, dan setelah tanak, angkat dan siapkan. Yang ketiga yaitu buat santan manis atau flash sauce. Nah, cara membuat flash sauce ini yaitu dengan cara masak santan dengan gula, beri selembar daun pandan, sedikit garam, dan larutkan dengan sedikit tepung maizena agar saus mengental. Kita masuk ke menu yang kedua, yaitu ada ceker huha. Nah, ceker huha ini apa sih? Ceker huha ini adalah ceker ayam yang dimasak dengan sambal pedas dengan rempah-rempah khusus seperti daun serai, daun salam, daun jeruk, ada bawang-bawangan, dan juga tidak lupa yaitu cabai rawit. Next, bagaimana sih cara membuat ceker huha ini? Pertama-tama kita siapkan beberapa potong ceker ayam yang sudah direbus agar mendapat tekstur yang lebih empuk. Selanjutnya kita tumis bumbu dan rempah-rempah tersebut sampai baunya harum. Lalu masukkan sedikit air. Nah, setelah air mendidih, masukkan ceker ke dalam wajan. Tunggu sampai airnya surut dan ceker siap dihidangkan. Kemudian, bagaimana sih cara pengemasannya? Nah, dari sini kami menggunakan pengemasan dengan cara menggunakan plastik box yang berukuran 650 ml dengan tempelan stiker di atasnya agar terlihat lebih menarik. Next, mengapa memilih bisnis makanan? Yang pertama yaitu berawal dari hobi. Dengan mengulik beberapa resep, maka bisnis makanan ini akan menjadi bisnis yang mudah untuk dilakukan. Alasan kedua adalah mudah dilakukan. Bisnis ini adalah bisnis yang mempunyai peluang yang banyak. Yang ketiga yaitu banyak pencinta kuliner, maka dengan berbisnis makanan ini, jika kita telaten, maka bisnis akan berjalan dengan lancar. Ketiga yaitu menggunakan sedikit modal. Yang keempat yaitu tidak perlu sewa tempat. Karena ini menggunakan bisnis secara online, maka kita tidak memerlukan sewa tempat. Jadi kita lebih menggunakan modal yang lebih sedikit. Yang terakhir adalah pasarnya luas. Karena bisnis makanan ini nggak mungkin kan ada orang yang nggak suka makan. Ya begitu. Next yaitu strategi penjualan atau pemasaran. Bagaimana sih kita melakukan strategi pemasaran ini? Yaitu pertama dengan melakukan promosi, pamflet atau poster melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Yang kedua yaitu membuat kemasan makanan yang menarik dan unik. Yang terakhir yaitu menerima pembelian melalui sistem online dan menggunakan sistem COD, atau kita bisa berpartner dengan GrabFood atau GoFood. Next yaitu sasaran bisnis. Kita menggunakan sasaran bisnis yaitu pertama, orang-orang yang malas keluar
hanya untuk sekedar memesan makanan dan mengantri. Yang kedua ada anak-anak hingga orang tua. Yang terakhir adalah orang-orang yang hobi makan tentu saja. Next, saya menampilkan quote motivasi dari seorang tokoh, yaitu saat gagal, kamu hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas, oleh Henry Ford. Jadi itu dia bisnis plan yang telah saya buat dengan bertemakan makanan. Bisnis makanan dengan menggunakan sistem online tanpa harus bersusah payah untuk pergi keluar rumah dan harus mengantri lagi. Jadi resep mama ini adalah solusi atau terobosan baru bagi teman-teman semuanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.